Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Sagittarius ya, zodiak terakhir terkait hubungan triparti. Entah kamu nih Sagittarius sebagai pasangan aslinya, pasangan sahnya, tapi kamu yang diselingkuhi, atau mungkin kamu sebagai orang ketiganya nih Sagittarius dalam hubungan dia. Kalian berdua bingung gimana hubungan ini ke depannya. Oke, seperti biasa ya, sebelum aku mulai aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut fase resah. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini hanya general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedain. Kalau dirasa nggak resonate ya udah, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, so simple sih. Itu aja. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di deskripsi box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke Sagi, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, gimana nih hubungan triparti kalian ya. Bagi kamu yang sebagai pasangan sahnya tapi diselingkuhi C, jadi aku bingung, atau mungkin aduh aku orang ketiga C dalam hubungan ini, gimana ya ke depannya. Kita lihat ya. Oke, beri saya 10 kartu untuk Sagittarius. Saya ambil kartu yang jatuh sebagai pembaca reading. Cuman aku perlu kasih tahu ya, kalau kamu sebagai orang ketiganya ya, orang ketiga dalam hubungan ini, kamu harus sadar ya, yang namanya suatu hubungan, kalau kamu sebagai orang ketiga itu pasti tidak akan lancar akhirnya. Ya, saya cuma kasih tahu. Saya bukan memojokkan, bukan menggurui, cuma ya kalau kamu sebagai orang ketiga itu bukanlah sesuatu yang disukai oleh Tuhan ya. Hubungan ini kan pasti dipenuhi hal-hal yang tidak positif ya, jadi jangan heran misalnya suatu waktu dia pilih kamu tapi dia akan ninggalin kamu ya, kamu jangan kaget lagi ya. Saya sih berharap sih kalau kamu sebagai orang ketiganya di sini, saya berharap sih kamu bisa nemuin sih orang yang masih single aja gitu ya, jangan cari yang sudah punya pasangan. Oke, kita lihat ya, Eight of Swords dan terakhir ada Strength. Thank you untuk kartunya, dan ini bottom of the decknya ya. Oke, hubungan triparti untuk Sagittarius, gimana ini ke depannya? Oke, kalau saya lihat di sini hubungan triparti ini ya, kalau untuk kamu Sagittarius yang sebagai pasangan sahnya, kalau ditanya perasaan dia kepada kamu sayang atau tidak, sebetulnya sih dia cukup sayang ya sama kamu ya. Cuma mungkin di sini dia tipe orang yang tidak bisa mempertahankan kesetiaannya. Jadi kalau aku ngelihatnya itu orang yang memang mudah tergoda ya. Jadi meskipun dia sayang sama kamu, kayak nemu ini ada yang lebih cantik, lebih oke, lebih ganteng dari kamu ya, itu tuh dia tuh kadang-kadang kayak tergoda gitu aja, hingga ngebuat dia itu melakukan suatu perselingkuhan ya. Jadi seperti itu. Tapi kira-kira nih, dari segi hal tersebut, perasaan dia kepada orang ketiganya nih ya gimana? Nah, kamu sebagai Sagittarius yang kondisinya orang ketiga di sini, gimana perasaan dia kepada kamu? Emang sayang atau enggak? Kalau aku lebih ngelihatnya sih cuma sebagai gimana ya, kesenangan ya kalau aku lihat ya. Jadi bukan sesuatu hal yang bisa dia seriusi. Jadi memungkinkan di sini saya lihat dia tetap akan kembali ke pasangan sahnya Sagittarius ya. Jadi kalau bagi kalian yang kondisinya orang ketiga,
ya kemungkinan dia tidak akan memilih selingkuhannya atau orang ketiga di sini. Jadi Sagittarius, kamu sebagai orang ketiga, saya sudah bilang di awal, kamu jangan kaget, jangan sedih apapun keputusan atau akhir yang akan kamu dapetin. Karena kamu harus sadar ya, kondisi ini adalah kondisi yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, meski kalian belum menikah, kalian baru pacaran, tetap aja ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena gimana pun akhirnya itu pasti negatif. Ya, karena pada akhirnya pun hasilnya juga pasti akan mengecewakan kamu. Ya, jadi nggak perlu bersedih atau kaget banget ya. Jadi di sini aku lihat dia tetap aja akan kembali ke pasangan awalnya, ke pasangan sebenarnya. Karena ya bagaimanapun buat dia itu hanya untuk have fun, hanya untuk kesenangan, hanya untuk happy ya. Jadi sukanya ini lebih ke arah fisik ya. Jadi kayak gitu. Oke. Di sini ada justice ya. Menurutku ya, kamu sebagai kondisi orang ketiga lebih baik kamu harus lepaskan. Ya, harus lepaskan. Ya, saya bukan bikin kamu sedih sih. Aku juga nggak pingin bikin kamu tuh kayak kecewa, marah atau sedih. Cuman kalau kamu kondisinya sebagai orang ketiga ya, coba kamu pikir. Misalnya kalau kamu punya anak kamu kondisinya kayak gitu sama kamu sedih nggak ngeliat anak kamu? Atau mungkin di sini kamu punya adik nih, adik kamu diperlakukan seperti itu. Ibarat kata adik kamu sebagai orang ketiga sama seperti kamu sedih nggak ngeliatnya? Atau mungkin orang tua kamu, maaf nih ya, misalnya nih kalau orang tua kamu kayak gitu, kamu sedih nggak? Pasti sedih dong. Nah, makanya dari itu saya berharap sih kamu lebih baik move on ya, tinggalkan orang seperti ini. Karena gimana pun memang saat ini sekarang dia ada di pihak kamu. Karena memang saat ini dia masih nemenin kamu, masih ngucap kata sayang, tapi di balik itu semuanya ya, itu hanya kamuflase aja ya. Ibarat kata ya, di awalnya aja kayak manis, baik, tapi setelah dari itu kalau dia udah puas sama kamu, ibarat kata dia udah bosen, nah nanti seiring waktu dia akan ninggalin. Makanya kenapa saya berharap sekali sih kalau kamu tuh jangan terlalu lama-lama sama orang kayak gini. Lebih baik kamu cari orang lain yang ibarat kata yang masih single ya, yang sayang sama kamu. Di sini kamu lebih banyak kayak kamu kondisinya orang ketiga ya, kamu jadi kayak lebih banyak berjuang mempertahankan hubungan. Cuma ya kamu mempertahankan hubungan apa yang ibarat kata kan dia sudah punya pasangan sahnya. Jadi menurutku ya lebih baik kamu mundur ya dan menyerah, kecuali dia masih single. Tapi sayangnya kan dia udah punya pasangan ya, jadi seharusnya memang hubungan ini memang kurang pantas untuk dilanjutkan ya. Jadi sorry, jangan ngerasa tersinggung atau gimana. Kalau kamu tetap begini terus, yang ada nama baik kamu yang jelek ya, yang sebagai orang ketiga. Kalau orang pertama kan tadi udah ya, udah aku jelasin kamu yang Sagittarius sebagai orang pertamanya, dia sebagai pasangan sahnya akan kembali ke pasangan sahnya dia ya. Jadi hanya sebatas itu. Nah, kalau kondisi orang ketiga aku jelasin nih sampai akhir ya. Lebih baik kamu lepaskan ya, karena aku lihat di sini kalau kamu terlalu mencengkram erat, terlalu memaksakan dia menjadi milik kamu, yang ada kamu jadi rugi, yang ada nama baik kamu jelek. Nah, nama jelek dalam bidang apa sih? Maksudnya kok bisa kayak gitu? Dari omongan orang yang bergosip liar tentang kamu. Karena nanti kedepannya kamu akan mendapatkan gosip yang tidak sedap, dan kamu kayak jadi bahan olok-olokan. Kamu tahu kan bahan olok-olokan itu apa? Kita nonton TV aja gimana tuh yang pilih di Indosiar itu yang apa sih, suara jeritan istri ya, kayak gitu deh sinetron tuh. Ya gimana kan, biasa sama tetangga jadi bahan olokan kan, atau dari teman-teman jadi bahan olokan kan. Nah, begitu juga dengan kamu ya. Sekarang memang enggak, tapi seiring waktu nanti ke depannya hal itu tuh akan terjadi. Jadi menurut saya ya, Sagittarius lebih baik ya lupakan, lebih baik ya tinggalkan orang kayak gitu ya. Karena orang kayak gitu tuh nggak pantas untuk dipertahankan. Karena orang kayak gini tuh ya orang yang nggak bagus. Jadi apa yang mau kamu harapin dari orang seperti ini ya? Jadi lebih baik kamu cari seseorang yang memang
di sini tuh dia tuh sayang sama kamu, dan tentu kondisinya dia juga masih single ya. Saya berharap sih bagi kamu yang kondisinya orang ketiganya ya Sagittarius ya, kamu dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Saya berharap sih kamu jangan marah ya. Ya, nggak perlu tanya saya pun ya, sebetulnya kamu juga tahu kan bahwa perbuatan kamu ini adalah sesuatu yang salah ya. Jadi gimana pun sebaiknya juga harus ditinggalkan ya. Beri saya satu kartu untuk Sagi. Oke, di sini ada take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Nah, kalau aku lebih melihat dari penggambaran kartu ini ya, lebih baik kamu tinggalkan dia. Ya, sesuai sekali. Seperti seorang pasangan yang sedang naik perahu ya, menyeberangi laut ya atau sungai di sini. Nah, di mana kondisinya kayak kamu ini pergi dari kehidupan dia dan mencari seseorang yang memang mencintai kamu juga. Biarkan dia bersama dengan pasangan sahnya ya, karena memang pola dia tuh memang begitu, hanya untuk mencari kesenangan. Jadi meskipun saat ini kamu terlalu kayak berharap dia jadi pilih kamu atau gimana, kedepannya pun sama halnya kamu akan ditinggalkan oleh dia, karena dia nggak bisa ngasih keseriusan yang kamu impikan. Karena buat dia ya selingkuh itu ya hanya untuk kesenangan dia, hanya untuk happy. Jadi bukan berarti dia selingkuh itu untuk dia seriusin. Jadi gitu Sagittarius. Nah sekarang kembali ke kamu mau nanam karma baik atau kamu mau nanam karma buruk dalam kehidupan kamu. Sekarang semua tergantung kamu ya. Itu aja, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.